Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Arsy pimpinan ranting Muhammadiyah Talangagung rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam tentu kita senantiasa tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat jasmaniyah maupun nikmat batiniyah. Nikmat jasmaniyah berupa diberikannya kita kesehatan, tubuh yang sehat, sehingga pada pagi hari yang sejuk ini kita bisa berjamaah di masjid. Nikmat batiniyah berupa condongnya kita kepada kebaikan-kebaikan. Ini semua patut kita syukuri dan tidak ternilai harganya. Mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Yang kedua, assalatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kajian Ahad pagi, dan insya Allah ini nanti akan rutin setiap Ahad yang keempat untuk jadwal saya. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Tapi nanti kajiannya tidak hanya Ahad keempat, mungkin setiap Ahad ada kajian, tapi mubaliknya nanti bergantian. Dan harapan kami nanti materi yang saya sampaikan seperti di masjid-masjid yang lain itu adalah materi tauhid, ya, materi tauhid. Sambil nanti kita cari buku atau kitab referensi yang akan kita jadikan sebagai rujukan. Dan atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Kepanjen mengucapkan selamat ya kepada teman-teman di ranting Talangagung yang telah bisa mewujudkan masjid kita ini, ya, walaupun masih dalam tahapan terus penyempurnaan, termasuk salone ini. Salone gak patek banter, ngajine separuh mawon. Tapi alhamdulillah ya, sekaligus kami atas nama PCM juga mohon maaf kalau mungkin belum bisa memberikan support yang panjenengan harapkan. Tapi ya kita bersyukur di wilayah PCM ini ranting-ranting sudah bergerak demikian marak. Mulai dari timur Curung Rejo, Masjid Al-Firdaus, kemudian Masjid At-Taqwa, Masjid Teduh, dan alhamdulillah teman-teman ranting Talangagung bisa mengawali menggunakan masjid ini. Walaupun sebelumnya sudah ada kajian, tapi insya Allah secara rutin nanti akan ditata Ahad ba'da subuh. Mudah-mudahan ini merupakan kendaraan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Karena berkali-kali saya sampaikan, nanti kita masuk surga itu mencari rombongannya Bapak Ibu. Mboten dewe-dewe ngoten. Surat Az-Zumar itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Orang-orang yang bertakwa itu nanti akan masuk surga secara berombong-rombongan. Sehingga identitas dan jati diri kita itu jelas sebagai warga Persyarikatan Muhammadiyah cabang Kepanjen Ranting Talangagung, jelas itu. Sehingga kalau ditanya malaikat sama rombongan ini sapa? Kalau rombongan ini Mbak Yai Dahlan. Lah mana itu KTA-nya? Lah niki nomor NPM-nya jelas. Makanya sing dereng enggak ada NPM nang diurus nggih. Maki lewat Pak Endi. Sekarang sudah bisa online. Itulah harapan kita Bapak Ibu. Karena hayatul jamaah atau hidup secara berjamaah, al jamaatu rahmatun. Itu akan mendatangkan rahmat Allah. Akan mendatangkan kasih sayang Allah. Perkara ada perbedaan pendapat, perkara ada ya kasarane hal yang tidak pas, itu biasa, itu dinamika. Yang penting berbeda boleh, berpecah belah jangan. Nah, itu. Seperti pesannya Yusuf Al-Qaradawi, itu beliau pernah mengarang satu buku. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, jenengan tepang ya Pak. Beliau baru saja meninggal dunia. Ya, tinggalnya di Qatar beliau. Ulama yang terkenal produktif mengarang kitab, mengarang buku. Satu di antara karya tulis beliau yang menarik itu judulnya adalah As-Syahwatul Islamiyah Bainal Ikhtilafil Masyru' wa Tafarruqil Madmum. Pergerakan-pergerakan Islam di antara perbedaan-perbedaan yang diperbolehkan dan perpecahan yang dilarang. Jadi berbeda itu boleh, tapi berpecah belah jangan. Nah, ini monggo bisa jadi renungan. Karena nyun sewu ngapunten, seringkali saya sampaikan, kalau kita itu bermuhammadiyah ini pore, itu yang rugi sesungguhnya kita, bukan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah ini Islam puritan, bukan Islam purian. Nah, ini di awal kita mengawali masjid ya, nanti mesti ada itu perbedaan pendapat itu. Ya. Jadi ini kendaraan kita. Mudah-mudahan dengan itulah keluarga kita akan diberkahi. Saya itu dipeseni Yai Saat atau saya sowan ke rumah beliau. Urusono Muhammadiyah sing temenanan. Nanti keluarga sampean akan diurusi. Lek sibuk ngurusi keluarga lali Muhammadiyah, urusan keluarga sampean ndak mari-mari. Itu jangan dibalik. Saya kata Yai Saat. Ojo keluarga saya tak mapankan dulu tak anu, ndak mari-mari, Pak. Tapi urusi Muhammadiyah yang total, urusi masjid yang total, nanti urusan kita akan dilancarkan oleh Allah Ta'ala. Yakinlah itu. Itu pesan Kiai Saat. Dan saya angen-angen itu ternyata itu ada dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Insya Allah surat At-Tolak. Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan dia jalan keluar dari berbagai macam permasalahan-permasalahan kehidupannya. Tidak cukup hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Urusan rezeki biar dijamin Gusti Allah. Ya kita tinggal bermuhammadiyah terus-menerus, biar hidup kita itu Gusti Allah yang ngurus. Jadi kita tinggal bermuhammadiyah terus-menerus, nanti supaya hidup kita ini Gusti Allah yang ngurus. Kita tinggal mengangkat tangan kepada Gusti Allah, nanti Allah Ta'ala akan turun tangan kepada kita. Ini sebagai mukaddimah, sebagai pengantar. Jadi karena kadang-kadang kan perjalanan itu kan seperti itu. Ya kadang-kadang kena omongan didik, wis gak teko pengajian. Niku sing rugi di sanes-sanes Muhammadiyah. Awake dhewe. Makanya jenengan termasuk orang-orang yang istiqomah nih. Dan datang di majelis ilmu ini adalah orang-orang pilihan. Kalau jenengan sudah dilapangkan jalan itu menuju tempat menuntut ilmu. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi lho sanes kula. Rasulullah bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu,
maka nanti Allah Ta'ala akan melapangkan jalannya menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi mboten main-main Pak ngaji ngeten niki. Makane abot. Kata Pak Ridwan, makane abot. Abot. Apalagi hari Ahad kayak begini ini kan saatnya kita berlibur. Lek Pak Tri kali Bu Santi tanggalnya abang tok wis bentino prei. Yang dinas-dinas nih lho. Kok mau-maunya bangun pagi hari. Apa kalau kita tidak cari ridhonya Gusti Allah? Itu yang pertama keutamaan kita ngaji kayak begini. Ada jaminan jalan lapang, jalan tol, ya, jalan pintas dan potong kompas untuk menuju ke surga. Dan itu sing dawuh Kanjeng Nabi, Rasulullah itu memberikan jaminan yang kayak begitu. Yang kedua, orang yang senang ngaji seperti ini, bermajelis seperti ini, itu nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau ini ayat Quran ini, surat Al-Mujadilah ayat 11 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi ilmu yang didasari iman. Iman yang diilmui itulah yang akan mengangkat derajat. Derajat indallah di sisi Gusti Allah. Yang ketiga, orang yang senang ada di majelis ilmu ini, ya, ini disamakan dengan orang yang berjihad fisabilillah. Jadi setiap langkah kaki kita menuju ke masjid itu akan bisa menambah satu pahala kebaikan dan mengurangi satu dosa. Kullu khutwatin tamshiha ilal masjid shadaqatun. Setiap langkah kakimu yang engkau ayunkan menuju ke masjid, ini mboten usah ditakok-takok nek ngomong sepeda motor ya napa. Wis pokoke kita serahkan saja pada Gusti Allah. Tapi yang jelas setiap langkah kaki kita itu akan bernilai satu pahala kebaikan. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu akan menghapus dosa. Tambah satu kebaikan, berkurang satu dosa. Sehingga semakin jauh perjalanan kita ke masjid, maka semakin banyaklah pahala yang kita dapatkan. Nabi pernah itu curhati sahabat, Kanjeng Nabi, mbok kula niki nyondongaken ngadang cedhak masjid Kanjeng Nabi. Supaya saya itu gampang ke masjid. Apa jawab Rasulullah? Ngene iki wae. Ya. Kullu khutwatin tamshiya ilal masjid shadaqah. Semakin jauh perjalananmu ke masjid itu adalah pahala kebaikan. Dan biasanya lek cedhak masjid niku teko ning ngepres. Teko omah dirungokno walah sik gorong adzan. Ora talah sik durung qomat itu. Tapi kalau orangnya jauh itu kan biasanya agak awal itu. Ini sebagai pengantar tentang keutamaan ilmu. Mudah-mudahan di masjid kita ini jadwal kajiannya akan berjalan rutin dan nanti bisa semarak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, hari ini ya, itu bertepatan dengan tanggal 26 Rajab, ya, 26 Rajab. Yang artinya nanti ba'da maghrib, karena pergantian hari untuk Hijriyah itu kan ba'da maghrib. Itu berarti kita masuk 27 Rajab. Yang mana pada tanggal 20 Rajab ini ada peristiwa besar dalam sejarah Islam, yakni peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu jenengan sudah sering mendengar kisah ini. Ya, saya tidak akan menceritakan Kanjeng Nabi itu numpak buruk itu sudah paham jenengan, sudah paham. Tapi saya ingin mengawali kajian Isra Mi'raj ini dengan tafsir ayatnya. Ayat tentang Isra Mi'raj itu bisa kita buka antara lain dalam Al-Quran surat Al-Isra, atau bisa juga disebut surat Bani Israel. Jadi kadang-kadang ada surat itu yang ada beberapa nama.
Yang paling banyak itu Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah itu surat yang paling banyak namanya. Kadang-kadang disebut Al-Fatihah, kadang-kadang disebut Ummul Quran, kadang-kadang disebut Fatihatul Kitab. Ya. Ada surat At-Taubah, kadang-kadang disebut surat Al-Baro'ah. Nah, ini surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang aku tunjukkan, kata Allah, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kekuasaanku. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Mari kita cermati ayat ini. Ayat ini diawali dengan kata subhana, maha suci Allah. Jadi Allah Ta'ala itu menjaminkan kesuciannya, ya, untuk memperkuat kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Karena kan masih banyak yang memperdebatkan Rasulullah itu Isra Mi'raj itu hanya rohnya saja apa dengan jasadnya. Tetapi pendapat yang kuat, yang rajih, ya Rasulullah itu Isra Mi'raj ya dengan roh dan dengan jasad. Kalau dengan roh saja ya tidak heran namanya ngimpi. Saya bisa saja cerita ke panjenengan. Saya kemarin dari Paris, Prancis, saya foto di Menara Eiffel, terus tiba-tiba ngelilir. Ya, kan nggak heran kalau seperti itu. Ya. Maka ayat ini diawali dengan subhana, maha suci Allah. Alladzi asra bi abdihi lailan, yang telah memperjalankan hambanya. Nah, ini kata-katanya kan jelas Bapak Ibu. Jadi Isra Mi'raj itu Allah yang memperjalankan, bukan Nabi yang berkeinginan. Jadi Nabi itu pasif. Nah, kalau sudah Allah Ta'ala yang berkehendak, yang memperjalankan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Abdihi, hambanya. Ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu Isra dan Mi'raj dengan roh dan dengan jasad. Karena kalau roh saja tanpa jasad bukan hamba namanya. Tapi napa? Roh gentayangan. Jasad tanpa roh namanya mayat. Maka seolah-olah Allah Ta'ala menegaskan, hambaku, rasulku, kekasihku Muhammad itu tak Isra Mi'rajkan ya dengan roh dan dengan jasad. Yang ini secara akal dan nalar manusia, apalagi zaman itu kayak sudah tidak mungkin. Jadi Nabi itu berjalan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jaraknya itu kurang lebih 1000 km. Kendaraan paling istimewa ketika itu hanya unta, yang kalau normal butuh menempuh waktunya itu sekitar 2-3 bulan perjalanan. Kemudian dari Masjidil Aqsa Rasulullah naik lagi ke langit 1, 2, 3 sampai ke 7. Naik lagi beliau ke Sidratil Muntaha. Berangkat ba'da Isya, pulang sebelum subuh. Maka Rasulullah itu ya dalam hati beliau itu semacam ada kegalauan ya. Ya apa ya? Itu tak cerita nang ngene masyarakat Mekah jelas gak percaya. Lek gak tak critakno, lawang ini sudah menjadi perintah. Masyarakat Mekah juga demikian juga, podong ya. Gak tak percaya iku Muhammad iki cilik wis alamin, gak tahu goro. Tak percaya iku koyo gak masuk akal begitu. Tapi betul pagi hari diceritakan itu oleh Rasulullah. Nah, inilah yang kemudian menjadi ujian keimanan. Sehingga masyarakat Mekah ketika itu terbagi 3 golongan besar. Yang pertama yang kafir semakin kuat kekafirannya. Loh tenan toh?
Muhammad gelambiar toh. Karena mereka sebelumnya sudah mengatakan Rasulullah itu orang yang nggak jelas gitu. Nah, ada orang yang diceritani peristiwa ini, beliau itu tanpa reserve. Bahkan mengatakan begini, kulo koncomu Muhammad. Nyebutnya bukan kanjeng Nabi ya, karena orang kafir. Harapannya supaya temannya Rasulullah ini, sahabatnya Rasulullah ini supaya kemudian menjauhi kanjeng Nabi. Kulo koncomu Rasulullah, koncomu Muhammad itu. Gak kena temenan. Maksudmu ya apa? Ya dia cerita jari ini mambengi mari teko Masjidil Haram di Mekah, nang ini Masjidil Aqsa di Palestina, terus jari ini munggah nang langit sampai pitu sampai nang Sidratil Muntaha, budal mari isak mulai sadurunge subuh. Siapa yang cerita? Iku lho kancamu Muhammad. Apa kata beliau? Kalau memang yang cerita itu Rasulullah, ojo maneh ping pisan, balik ping 1000 aku percaya. Dengan perjalanan yang sama, waktunya lebih singkat, balik ping 1000 saya percaya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian beliau diberi gelar As-Siddiq yang membenarkan. Kenapa? Karena Abu Bakar itu menerima Isra Mi'raj ini dengan iman, bukan dengan akal. Kadang-kadang orang itu kan mengandalkan akalnya, Pak. Oh, gak masuk akal. Sehingga dengan akalnya itu karena sok pinter dia mengkritisi hukum Islam. Hukum waris itu secara keadilan nggak adil. Sekarang bagaimana kalau perempuannya itu yang bekerja? Kan masuk rambut gaya oleh separuh ini begini ini merusak, Pak. Karena orang yang beriman itu ketika sudah berhadapan dengan hukum Allah tidak ada ucapan lain selain sami'na wa ata'na. Abu Bakar demikian. Kalau memang yang cerita Rasulullah, sahabat saya, ojo maneh ping pisan, balik ping 1000 saya percaya. Karena Abu Bakar menerimanya dengan iman. Dan memang itu Gusti Allah yang menghendaki, aku jalankan hambaku itu. Sehingga kalau Allah Ta'ala yang berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sangat mudah bagi Gusti Allah. Maka Isra Mi'raj ini adalah peristiwa mukjizat, mukjizat. Mukjizat itu enggak gaduk di akal. Nabi Ibrahim enggak tahu kalau api yang akan membakar beliau itu tiba-tiba dingin, mboten ngerti, Pak. Yang penting Nabi Ibrahim koneknya kepada Gusti Allah enggak pernah putus. Beliau selalu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Pokoknya Nabi Ibrahim pasrah, dengan apa Allah Ta'ala menyelamatkan saya, terserah Gusti Allah. Akhirnya betul juga, api yang biasanya panas dingin dan seujung rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Itu mukjizat. Itu bukan kemauannya Nabi Ibrahim. Nabi Musa sama sekali nggak tahu kalau lautan merah itu akan terbelah menjadi dua. Tiba-tiba ada jalan yang membentang. Lautan loh, Pak. Hanya dalam beberapa saat. Lawang Suramadu mau sampai sakmono butuh pirang-pirang tahun. Tapi jembatannya membelah lautan merah itu cukup Nabi Musa hanya memukulkan tongkatnya saja. Itu yang dinamakan kuasa Allah di situ. Maka Isra Mi'raj ini perjalanan mukjizat. Jadi Nabi itu hanya diperjalankan. Beliau tidak perlu seperti astronot begitu, pakai alat pengamanan, tidak perlu. Sehingga Isra Mi'raj ini adalah perjalanan iman. Ya, kita harus betul-betul mempercayai. Bahkan nyatanya semakin maju ilmu pengetahuan, justru semakin terungkap kebenaran Isra Mi'raj ini. Dulu kita kan tidak pernah membayangkan, Pak, bisa berkomunikasi jarak jauh. Apalagi sekarang sudah ada video call, sudah ada Zoom meeting dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa berkomunikasi tidak hanya lisan, bahkan video. Itu tidak pernah terbayangkan. Kita juga tidak tahu nanti ke depan bagaimana kemajuan teknologi itu. Sekarang ada teknologi namanya AI, tulisannya AI.
Itu fotonya orang yang sudah meninggal itu bisa kayak hidup kembali. Nah, begini-begini ini termasuk kemajuan. Lah Isra Mi'raj itu jauh melampaui itu. Tapi Isra Mi'raj ini peristiwa yang tidak terjadi secara tiba-tiba, mboten, Pak. Ada peristiwa-peristiwa yang menjadi prolognya. Kenapa kok kemudian Nabi di Isra Mi'raj, Kak? Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah itu mengalami tahun-tahun yang kelam. Artinya kelam itu beliau mendapatkan ujian yang bertubi-tubi. Yang pertama, beliau diboikot. Jadi Bani Hashim itu diboikot. Bisa dibayangkan, namanya diboikot itu ya ditutup semua akses komunikasi. Orang-orang Mekah tidak boleh menjual apapun dan tidak boleh membeli apapun dari Bani Hashim, diboikot, sehingga banyak sahabat yang meninggal ketika itu. Dalam kondisi seperti itu, ya, Rasulullah ditinggal paman tercinta beliau. Sebelumnya istrinya dulu, istri tercinta beliau yang selalu setia mendampingi Rasulullah, yaitu Khadijah. Khadijah itu perempuan bangsawan, Bapak Ibu, yang rela memberikan semua hartanya untuk dakwanya Rasulullah. Dan Khadijah ini adalah sosok wanita yang menguatkan Rasulullah. Bisa kita bayangkan, ditinggal oleh bahasa Jawa ini garwa, ya Pak. Istri itu kan garwa, si garane nyawa, berarti separuh kekuatan beliau itu hilang. Ibarat seekor burung, Rasulullah itu kehilangan sebuah sayapnya. Sedih Rasulullah itu. Karena sosok Khadijah itu bagi Rasulullah luar biasa. Bahkan dalam riwayat itu, Rasulullah ketika beliau beristrikan Khadijah, beliau tidak beristrikan siapa-siapa. Rasulullah itu kan beristri lebih dari satu atau berpoligami itu kan setelah sepeninggal Khadijah. Dan itu semua atas dasar wahyu, bukan Rasulullah maunya sendiri, bukan. Saat ini sing dicontoh sunai niku tok. Lah Rasulullah sing dikromo niku lho, ya janda yang sudah sepuh. Saiki ora mesti sing luwih enom, jenenge mbok enom. Sing luwih ayu, ngoten ae niki. Ku akhire nek lara balik manang mbok tuwek. Rata-rata ngoten niku. Makanya nyun sewu ngapunten jamaah alarsi wis mboten sak kepikiran ngoten nggih Pak nggih. Mana kaya-kayane sunah Rasul sampai papat barang. Wis mari ngono lara dibalik nang mbok tuwek kabeh siji dada. Sing penting ATM-e jalan mek ngoten tok. Itu Rasulullah seperti itu. Bahkan sampai kemudian pernah satu ketika sore-sore hari Rasulullah itu tiba-tiba beliau terduduk sambil meneteskan air mata. Disaksikan itu oleh Aisyah. Ada apa ya Rasulullah? Kenapa Anda tiba-tiba meneteskan air mata? Aku teringat Khadijah. Oh, langsung itu Aisyah itu merah itu mukanya, Pak. Lah napa cara bahasa mriki? Lah napa sih kanjeng Nabi kok tasik ngeling-eling yuja mawon? Kan pun wonten kula kanjeng Nabi yang lebih muda. Rasulullah ganti marah itu. Ya Aisyah, wallahi demi Allah, ma abdalahu khairan minha. Dikatakan murah wedi Aisyah itu. Wallahi ya Aisyah, ma abdalahu khairan minha. Allah tidak akan memberikan ganti yang semisal Khadijah. Karena Khadijah itu mempunyai kelebihan. Beliaulah yang mendampingi Rasulullah ketika pertama kali menerima wahyu. Ketika itu Rasulullah ketakutan. Zamiluni ya Khadijah, zamiluni. Selimuti aku ya Khadijah, aku ketakutan. Tapi Khadijah itu sama sekali tidak bingung. Karena Khadijah itu Bapak Ibu punya paman pendeta Nasrani. Namanya Waraqah bin Naufal. Itu saudaranya Khadijah. Sebelumnya ya, tanda-tanda alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian berdasarkan versi kitab ya dari agama Nasrani itu sudah diberikan kepada Khadijah. Jadi data-data kenabian itu sudah diketahui oleh Khadijah. Sehingga Khadijah itu ya, salah satu alasan kenapa beliau itu ya menikahi Rasulullah karena tahu bahwa ini tanda-tanda kenabian itu ada dalam diri Rasulullah itu.
Tapi kok ditunggu lama, 10 tahun baru, oh ini betul ini yang disampaikan oleh Waraqah dulu. Sehingga Khadijah itu tidak bingung, menguatkan Rasulullah. Lah ngoten niku terus kapundhut. Napa ndak susah Rasulullah? Napa ndak sedih? Khadijah itu 2/3 perekonomian Mekah itu milik Khadijah. Jadi kalau di pasar itu ada 4 toko, yang 3 toko, yang 2 itu milik Khadijah. Semua diberikan untuk dakwah. Mensupport dakwah Rasulullah, menguatkan Rasulullah. Rasulullah dicaci maki, diintimidasi oleh kafir Quraisy. Khadijah yang menguatkan. Apa ndak susah melihat? Apa ndak sedih? Sampai jam berapa nih? Kok moro-moro cerita ini? Sampai dhuwur penak. 5:30 insyaallah. Itu cocok kan nih jamnya? Mboten cocok nih. Jam kula saya jam 5 seprapat nih. Nah, tidak lama, tidak berserang lama, Abu Thalib, paman beliau. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib itu paman Rasulullah yang menggantikan sosok bapak bagi Rasulullah. Nah, jadi sepeninggal Abdul Muthalib, ya, jenengan coba lihat film-film tentang itu, tentang sejarah Rasulullah. Abdul Muthalib ini sebenarnya memang sosok yang luar biasa. Beliau itu tokoh yang dihormati ketika itu. Kakeknya Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah itu secara nasabnya mulia. Nah, Abdul Muthalib ini yang mengasuh Rasulullah ketika kecil, karena Rasulullah itu terlahir dalam keadaan yatim. Karena bapaknya beliau, ayah beliau Abdullah itu sudah sedo ketika Rasulullah dalam kandungan usia 6 bulan. Nah, Abdul Muthalib itu mempunyai beberapa anak. Ketika beliau sudah mungkin merasa ya saat-saat untuk berpulang akan tiba, Rasulullah dititipkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Padahal pamannya Nabi itu banyak, ada Hamzah, ya. Tapi kenapa dititipkan Abu Thalib? Karena menurut penilaian Abdul Muthalib, mbahnya, sing tipikalnya sama dengan Abdullah ya Abu Thalib ini. Ya penyayangnya, ya kebijaksanaan, sehingga Nabi dititipkan. Padahal Abu Thalib punya anak sendiri, termasuk diantaranya Ali bin Abi Thalib. Dan betul, amanah itu dijaga oleh Abu Thalib. Dirawat Rasulullah ini dengan penuh kasih sayang. Orang Mekah, kafir Quraisy jangan sampai coba-coba ngudik-ngudik ponakanku ini. Bahkan sayangnya melebihi pada anaknya sendiri. Jadi backupnya Rasulullah dalam berdakwah. Yang satu Khadijah dalam backup untuk menguatkan beliau secara internal dan secara pendanaan. Secara eksternal penguatnya ini Abu Thalib. Bahkan Abu Thalib ini pernah ketika itu di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat ngelumpuknya tokoh-tokoh kafir Quraisy. Karena dakwah Rasulullah ini semakin masif, pengikutnya semakin banyak, mereka gelisah juga. Akhirnya Abu Thalib dimintai tolong. Abu Thalib tolong sebagai mediator kami, sampaikan kepada ponakan sampean Muhammad itu. Kalau dia mau kekayaan, nanti semua kabilah-kabilah di Mekah ini akan memberikan upeti setiap bulan. Kalau dia mau pangkat dan jabatan, dia akan kita jadikan di kalangan yang mulia di antara kita. Kalau dia mau perempuan yang cantik, kita akan pilihkan perempuan-perempuan di Mekah yang paling cantik untuk dinikahinya. Semua itu akan diberikan. Syaratnya satu, hentikan dakwah. Disampaikan itu kepada Rasulullah oleh Abu Thalib. Cara bahasa mriki sampean kate dikei harta yang banyak, perempuan yang cantik, pangkat dan jabatan. Syaratnya siji, ojo dakwah. Nah, itu kan tawarannya berat itu, Pak. Ya. Kadang-kadang kan orang itu isinya dunia kan itu harta, tahta, wanita. Kayak tawaran niku nang ngene antok tok kon tak kei dhuwit sing akeh, tak kei jabatan, tak kei bojo sing ayu, kabeh telu, lemu-lemu. Syaratnya siji, ojo nang ngene Masjid Al Arsy Talang Agung. Wis gak usah. Kira-kira kula nggih bingung, Pak. Wis gak usah ceramah-ceramah wis kon, cok meneng wae. ATM setiap bulan
langsung masuk rekening. Kira-kira begitu kira-kira. Apa jawaban Rasulullah yang mulia ini? Wallahi ya ammi, demi Allah paman. Lau wada'u syamsa an yamini wal qamara an yasari ala an atruka hadal amra hatta yudhirahu la ahlukati. Andai saja mereka bisa memberikan kepada aku matahari di tangan kanan saya, rembulan di tangan kiri saya disuruh meninggalkan tugas dakwah ini, mohon maaf paman, aku tidak akan menghentikan sampai dakwahku tuntas atau aku yang berpulang. Ini kan jadikan lagunya Bimbo itu. Jangan seneng Bimbo Pak. Lama golongannya berotok mau. Lagunya Bimbo itu. Matahari di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, tidak mampu menggoyah Rasul yang tabah. La 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 la. Itu gambarannya Rasulullah kayak begitu. Sampai Abu Thalib ini bangga, ponakan luar biasa. Mek Abu Thalib niku sakjane nggih napa nggih kepingin melok Rasulullah, tapi beliau itu isin wis kadung dituwekno kali masyarakat kafir Quraisy. Balik lagi sudah disampaikan. Bagaimana Abu Thalib, wis aja odik ponakanku. Tawaranmu ditolak kabeh. Jarno sak karep-karepe. Sampai kamu ngutik-ngutik ponakan saya musuhnya. Itu Abu Thalib. Lah kok sedo. Bisa kita bayangkan betapa sedihnya Rasulullah itu. Dalam riwayat Rasulullah itu mendampingi saat-saat terakhir Abu Thalib, menuntun beliau mengucap kalimat syahadat. Belum sempat mengucapkan, Abu Jahal dan Abu Lahab ini troublemaker datang. Awas Cak Thalib, ojo malah-malah lo ya, isin lo. Paman ucapkan la ilaha illallah paman. Sebagai saksi nanti untuk aku menolongmu di hadapan Allah paman. Ucapkan paman. Cak, ojo lo yo. Itu begitu Pak. Sampai akhirnya beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Menurut riwayat yang kuat, beliau belum sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi tambah bersedih. Double sedihnya. Rasulullah itu ya Rasulullah, tapi kan juga beliau manusia biasa Pak. Beliau punya perasaan. Setelah itu beliau diboikot Mas ya, diboikot di Mekah. Pergi beliau ke Taif. Taif itu berapa kilo Budia dari Mekah? 10 kilo nggih. Ya kurang lebih niku lah. Mangke batas map mawon. Kula nggih dari nate mriku. Ngitungake saged mriku nggih Pak nggih. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa nanti umroh bareng-bareng jamaah Masjid Al Arsy. Amin ya rabbal alamin. Wong saniki umroh niku lho pinten mek 20 juta nggih. 20 juta murah. Lek dhewean niku lek berdua nggih 50 juta. Lek haji insyaallah nggih antriane 30 tahun, Pak. 30 tahun. Kalau haji yang plus 5 tahun. Kita bisa haji cepat. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Namanya haji furoda. 450 juta. Tapi haji itu kan panggilan Gusti Allah. Ya. Kita ndak usah ngukur kemampuan kita. Oh, gak nutut ayo. Saulan oleh sakmene, metune sakmene, metune sangoten. Pokoke optimis ya, optimis. Maka saya di Masjid Teduh kemarin kapan itu Ahad kedua bulan lalu itu ngisi pengajian di sana. Di sana ada pengajian manasik. Sekarang di NH juga ada pengajian manasik. Tujuannya ngene iki wae. Wis pokoke masuk gurun daftar apa latihan sih mau latihan sih. Siapa tahu dengan itu ikhtiar kita dipanggil. Terus Prof Wahyudi minta nanti bersama-sama baca kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Tiba kula nangis Pak. Kalimatnya apal budale kok durung ngoten. Kula nelongso Pak. Apal ket biyen niku labbaik Allahumma labbaik. Wis apal ket biyen budale terus kapan kula Gusti. Ya itu niku napa kok terus jebus haji bareng napa Pak kocone? Terang napa niku? Oh, Taif ya. Di Taif Rasulullah itu dengan penuh optimis, dengan penuh semangat beliau itu mau berpindah dakwah. Setelah di Mekah diboikot, jajal saya tak nang Taif. Mbok menawa wong kono gelem nrimo. Karena Taif itu secara daerah itu lebih sejuk. Lah Mekah panas. Karena sejuk kan biasanya tipikal orangnya juga adem gitu. Maksudnya kira-kira begitu.
Berangkatlah ke Taif Nabi dengan salah seorang sahabat. Saya lupa namanya siapa. Lah rupanya ini sudah sudah dikacau oleh kafir Quraisy. Ada utusannya Abu Jahal, Abu Lahab itu yang terlebih dahulu ke Taif sudah memprovokasi orang Taif. Engko bakal teko wong sing ngene-ngene iku wong gendeng. Aja percaya. Sudah begitu, Pak. Sehingga Nabi baru sampai di pintu Taif, beliau sudah dicegah. Siapa yang suruh mencegah? Anak-anak kecil itu. Suruh melempari beliau dengan batu, dilempari dengan batu. Orang-orang yang tuanya itu kemudian mengejek-ejek. Sampai kemudian Rasulullah itu terduduk di satu pohon. Datang malaikat Jibril itu. Ya Rasulullah, angkat tanganmu ya Rasulullah. Mohonkan kepada Allah Ta'ala supaya segera menurunkan perintahnya kepada malaikat penjaga gunung itu, anak buah saya itu, biar diangkat gunung Uhud ditimpakan pada masyarakat Taif. Ini kok kira-kira kalau kalian jenengan tawani ngoten, oke, tanah sik Bril ya, diluk Bril. Tapi Nabi yang mulia ini tidak. Jibril, inna waha lam yab'asani la'anan wala ta'anan. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Jibril tidak mengutus aku untuk menjadi Nabi yang melaknat dan mendatangkan bencana. Apa anda hebat itu, Pak? Inna waha yab'asani rahmatan wa da'iyan. Tapi Allah Ta'ala mengutus aku untuk mengajak-ajak dan menjadi rahmat. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk pada mereka ya Allah. Kemudian beliau berdoa dengan doa yang sangat syahdu di Taif itu. Doa beliau syahdu sekali. Allahumma asku ilaika du'fa quwwati wakilati hailati. Ya Allah, aku ini adalah hambamu yang lemah ya Allah. Mereka memperlakukan aku seperti ini karena kesalahanku ya Allah. Karena mungkin aku ini tidak menarik, kasarannya begitu. Ya, mereka seperti ini karena kesalahanku ya Allah. Nabi sama sekali tidak mendoakan ya Allah hancurkan Taif ya Allah. Kok coba nyontoh dongane Nabi Nuh, kokot tadi Pak. Nabi Nuh kan donga ngoten. Begitu sudah berdakwah 150 tahun, ya, tetap itu aja. Jadi semalok para Nabi Nuh itu tidak lebih dari 80 orang. Maka jenengan tidak usah resah. Jamaah mek sakmene mboten masalah. Wong ini mboten akeh-akehan jamaah, tapi berkualitasnya jamaah. Muhammadian mboten nate kathah lek ngaji. Ya, coba kalau dihitung berapa ini dari jumlah warga Ranting Talangagung. Tidak apa-apa Pak, jangan yang istiqomah mawon Pak. Nabi Nuh aja 950 tahun berdakwah hanya 80 orang. Berarti dakwah 10 tahun hanya tambah 1 pengikut. Apa gak? Telaten berarti itu Nabi Nuh. Makanya doa pamungkas pun. Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, kamane ngeten terjemahan bebasnya. Kulo sampun nglampahi tugas dakwah. Dan tidak sebentar. Sudah 950 tahun. Tapi mereka tetap seperti itu saja. Pun Gusti kalau kita cekap jenengan ringkesi pun. Habis itu semua. Habis orang-orang kafir. La tadar alal ardi minal kafirina dayyarah. Jangan engkau sisakan orang kafir itu satu pun. Nah, termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh itu terseret banjir. Padahal Nabi Nuh itu Nabi papan atas, istrinya belot, Pak. Jadi istri Nabi belum jaminan masuk surga, Pak. Apa mana bojone Ustaz? Istri Nabi saja kayaknya banjir. Nabi Nuh Nabi Ulul Asmi loh, Pak. Nabi Ulul Asmi. Beliau itu awalur rusul. Rasul yang pertama. Bojo kali anaknya kan anak yang pintar, cerdas, tapi enggak punya iman. Kadang-kadang jadi kepingin tiang seposan dengan dua anak sing pinter tok, imannya lali tidak dikuatkan. Sehingga ketika diajak naik perahu, Kan'an itu yang bicara akalnya.
Qala sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma. Mboten jawabane. Mboten, Bah. Saya tak naik ke atas gunung. Berdasarkan penelitian ilmiah, tidak ada banjir yang bisa menenggelamkan gunung. Itu lah jarimu. Lagi banjir azab sehingga gunung Judi ketika itu, gunung yang tertinggi itu tenggelam, termasuk karena terseret banjir. Coba kalau naik perahu, seberapa pun tingginya air, perahu tetap di atas air. Jadi kadang-kadang kalau kata bener ilmiah, tapi kalau tidak ada iman, itu sesungguhnya salah. Nah, kemudian Nabi pulang ke Mekah. Jadi doanya begini, ya Allah, mau engkau langkahkan kemana kakiku ini ya Allah. Engkau biarkan di sini dalam keadaan aku teraniaya, atau engkau kembalikan aku ke Mekah dalam keadaan aku dihinakan. Ana radin ya Rabb. Kulo ridho Gusti, selama engkau tidak marah kepada aku. Coba doanya begitu. Bukan doa laknat. Mau engkau langkahkan ilaman tukiluni, mau engkau langkahkan kemana kakiku ini ya Allah. Engkau biarkan aku di sini dalam keadaan aku dianiaya, Nabi dilempari batu, dilempari kotoran onta, atau kembali ke Mekah dalam keadaan aku dihinakan, Nabi diboikot, di sana beliau dihinakan. Ana radin ya Rabb, mboten masalah Gusti, selama engkau tidak marah kepada aku. Ini pelajaran, Pak. Hidup itu kalau dalam masalah sumpek tidak masalah, yang penting ini loh, nama. Sambungan kita kepada Gusti Allah itu tidak putus. Jangan dibalik. Uripe diuji malah pure. Gusti lah kula niki pun sembahyang rutin kok sing jaran uji pun benjing kula mboten subuhan Gusti. Gak cocok kula mboten jodoh. Malah terbalik. Nabi diuji demikian. Akhirnya sebagai hadiah dari Gusti Allah itu Nabi di Isra Mi'rajkan ini, Pak. Jadi Isra Mi'raj ini perjalanan yang merupakan perjalanan hiburan. Ini juga pelajaran kalau kita dalam hidup itu sedih, diuji dalam keadaan sumpek, ya kita minal masjid ilal masjid. Kadang-kadang ayo sumpek ayo rekreasi ayo. Ya pas rekreasi mungkin hilang, balik sumpek mana? Nabi sedih, Nabi susah, maka beliau itu diperjalankan oleh Allah Ta'ala minal masjid ilal masjid. Di Masjidil Aqsa itu kemudian Nabi dikukuhkan. Dalam riwayat beliau itu mengimami sholat jamaahnya para malaikat dan nabi-nabi yang terdahulu. Itu dalam kalimat tarhim kan ada itu. Wa taqaddamta lis-sholati fasallu kullu man fis samai wa antal. Betul nanti kenapa? Karena tarhim aja nih beri adzan pertama. Tapi dalam kalimat tarhim itu sejarahnya ini, Pak. Wa taqaddamta lis-sholati fasallu kullu man fis samai wa antal imam. Nabi itu mengimami. Ini pengukuhan bahwa Nabi itu adalah Nabi yang pamungkas, Rasul Allah yang pamungkas. Artinya ini simbol bahwa syariat nabi-nabi yang terdahulu itu disempurnakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kita itu Nabi yang menyempurnakan. Nanti nabi-nabi yang terdahulu itu akan mengikuti syariatnya Rasulullah. Ya. Bahkan Nabi Musa itu nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman itu bukan membawa syariat baru. Beliau mengikuti syariatnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah Rasul Allah yang pamungkas, syariatnya yang paling lengkap. Ini yang patut kita syukuri. Jadi kita ini umatnya Kanjeng Nabi, Nabi yang merupakan imamul anbiya wal mursalin. Maka naiklah Nabi itu kemudian ke langit. Didampingi malaikat Jibril dan Mikail waktu itu. Naik ke langit 1, 2, 3. Saya tidak hafal itu. Bertemu dengan nabi-nabi siapa? Ada Nabi Ibrahim. Pas ketemu Nabi Ibrahim itu sedang bersandar di sebuah pohon yang rindang yang sangat indah di langit keberapa itu. Ini menunjukkan demikian orang itu kalau ya imannya kepada Gusti Allah kuat, ya, kehidupan akhiratnya itu akan nyaman. Yang jadi catatan adalah ketika Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Ini yang kemudian itu Rasulullah diberi saran. Apa yang diperintahkan Allah kepada Anda, wahai Rasul akhir zaman?
Allah Ta'ala memerintahkan kepada aku sholat 50 waktu sehari. Bayangkan Pak, kalau ini jadi didok, berarti setengah jam sekali kita sholat. Gak koper nyambut gawe, gak koper lapor sembahyang. Nabi Musa memberi saran, cobalah minta keringanan kepada Allah. Umatku saja secara fisik lebih gagah, lebih kuat daripada umat sampean, itu aja tidak kuat. Memang secara fisik umatnya Kanjeng Nabi itu ya seperti ini. Sahabat-sahabat yang tinggi, umat terdahulu itu gagah-gagah Pak. Nabi Musa itu gagah Pak. Nempelin wong pisan langsung mati. Itu Nabi Musa. Kemudian balik, karek piro? Karek selawe. Gak kuat cian. Balik lagi, karek piro? Karek 5. Gak kuat cian. Wis aku izin balik 5 ae. Gak salah nih kan. Nyatanya betul, 5 waktu aja tidak semua umatnya Rasulullah mendirikan sholat. Lah lek sing teko saged dadi 5 dikorting kok sik mboten dilakoni kan kebacut ta, Pak. Ya, teko saged dadi 5 itu. Dan sholat ini adalah merupakan hadiah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Sehingga karena kemudian Rasulullah sudah kembali ke Mekah, ceritanya nggak habis. Kita selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensakinahkan keluarga kita, mensolih-solihkan anak-anak kita, dan akhirnya nanti kita semua dalam jamaah Muhammadiyah ini akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.